Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini akan masuk ke bagian baru, ke bab baru itu adalah tentang aplikasi pengolah gambar bitmap atau raster. Nah, jadi kemarin itu kan untuk pengolah gambar itu ada yang vektor dan ada yang bitmap. Untuk yang vektor kemarin kita sudah pelajari CorelDRAW, walaupun ada beberapa aplikasi lain juga. Nah, untuk yang bitmap ini kita akan menggunakan Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop ini adalah aplikasi yang sudah cukup terkenal untuk membuat atau memanipulasi gambar bitmap. Nah, kalau versi originalnya Adobe Photoshop ini lumayan mahal. Jadi Bapak di sini pakai yang bajakan. Nah, untuk versinya sendiri itu ada macam-macam, ada banyak sekali, tapi yang Bapak pakai di sini adalah versi CC 2017. Nah, kalian pakai yang mana terserah aja, karena fiturnya itu yang berbeda lumayan banyak sebenarnya. Cuma yang akan Bapak jelaskan adalah fitur-fitur dasar yang ada hampir di semua versi Adobe Photoshop. Nah, ini udah terbuka. Jadi sebelumnya yang belum pernah menggunakan sama sekali, Adobe Photoshop ini adalah aplikasi yang biasa digunakan dalam manipulasi gambar bitmap atau raster. Kalau yang sudah biasa memakai mungkin sudah cukup akrab dengan tool-toolnya. Tapi kalau yang belum, itu akan Bapak jelaskan sedikit. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan utamanya seperti ini. Kalau kalian mau mencoba tampilan lain bisa gunakan menu window workspace. Nah, ini ubah, ada apa aja di sini ubah. Tapi kalau punya Bapak yang default aja. Nah, kemudian Bapak akan jelaskan sedikit tentang panel-panel yang ada di sini. Di bagian paling atas di sini ini adalah menu bar. Menu bar ini umumnya semua aplikasi ada. Di bawahnya ada toolbar. Toolbar ini sama seperti CorelDRAW kemarin, itu berubah tergantung tool yang kita gunakan di toolbox ini. Ini ada toolbox. Nah, nanti penjelasan Bapak akan ada di seputar toolbox ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada macam-macam panel yang akan kita pelajari seiring waktu nanti. Nah, untuk perkenalan aplikasinya dulu, kalau kalian masih kurang paham apa saja fitur yang ada di aplikasi ini, Bapak akan beri contoh. Misalnya kita membuat file baru. Nah, saat membuat file baru ini kita bisa atur mulai dari ukurannya. Nah, ini kalau tidak salah di bawah versi ini tampilannya beda. Kita bisa atur untuk keperluan apa. Misalnya kita mau membuat untuk HP, untuk web, untuk ilustrasi, untuk memprint, memfoto. Nah, itu kita bisa atur untuk apa. Misalnya Bapak buat untuk print. Nah, di sini ada ukuran macam-macam kertas. Kayak A4, A3. Nah, ini sangat umum sekali. Kalau kita buat untuk web, itu akan menggunakan ukuran pixel dimensinya. Nah, seperti itu. Bapak contohkan misalnya menggunakan ukuran web. Nah, di sebelah sini kita bisa atur nama filenya nanti apa, lebar dan panjangnya, mau berdiri atau mau landscape, dan kemudian resolusinya. Resolusi ini adalah kepadatan pixel per incinya. Jadi untuk yang defaultnya adalah 72, ini udah standar. Kalau mau ditinggikan silahkan, cuma biasanya akan memakan RAM lebih banyak. Kalau komputernya kayak punya Bapak ini dengan RAM 16 GB itu masih aman. Kalau mau Bapak tinggikan sampai 300 sekalipun. Nah, di sini ada penggunaan warnanya. Warna apa? Kita pakai RGB aja, karena pada umumnya bitmap itu menggunakan warna RGB. Nah, itu kalau sudah kita create aja. Nah, ini contohnya. Ini adalah tampilan dasar dari Adobe Photoshop. Jadi kita bisa membuat apa nanti, mau manipulasi gambar atau apa lewat seperti ini. Nah, untuk penggunaan tool itu di bagian sini nanti akan Bapak jelaskan toolnya apa saja. Jadi toolnya itu yang pertama, yang utamanya adalah Move Tool. Ini digunakan seperti halnya Pick Tool pada Corel. Jadi Move Tool ini fungsinya adalah untuk memilih, memindah, mengubah ukuran objek. Nah,
Ini tidak ada objek, masih belum ada objek. Nah, kalau punya kalian move toolnya tidak tercentang dua ini, Bapak sarankan untuk dicentang. Untuk fungsinya kenapa nanti mungkin akan Bapak jelaskan. Nah, utamanya di tool-tool yang ada di sini adalah untuk menyeleksi, memotong gambar, memberi efek-efek macam-macam, memberi warna. Nah, itu banyak sekali fungsinya dan akan kita pelajari satu persatu selama bab Photoshop ini. Bapak akan beri contoh sedikit tentang penggunaannya. Anggap saja kalian punya pas foto seperti ini misalnya. Kita bisa masukkan pas foto dengan cara ditarik ke dalam sini, kemudian dilepaskan di bagian atas ini, atau juga bisa menggunakan file open. Bapak akan masukkan pas fotonya. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada pas foto. Nah, misalnya kita mau mengganti warna latar dari pas foto berikut. Anggap aja Bapak mau ganti warna latarnya menjadi merah. Nah, itu bisa kita menggunakan Adobe Photoshop ini. Salah satu fungsi utama dalam Photoshop ketika mengedit foto adalah seleksi. Kita bisa menggunakan berbagai tool seleksi di sini. Ini Bapak contohkan dulu. Nah, seperti itu contohnya. Ini adalah contoh paling dasar dalam penggunaan Photoshop. Kita bisa mengganti warna dari foto, warna latarnya, dan yang lain-lain. Kita juga bisa mengganti latar tempatnya. Contohnya seperti ini. Ini Bapak ambil sebuah foto, dan Bapak ambil latarnya misalnya gambar rumah Banjar seperti ini. Nah, seperti itu. Bisa mengganti latar tempatnya. Nah, itu. Jadi kira-kira yang kita pelajari selama bab Photoshop ini kira-kira seperti itu. Untuk pengantarnya ini cukup dulu. Jadi nanti akan ada materi berikutnya lagi dari Bapak. Untuk yang sekarang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.